Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astuti Dian Hidayati dari kelas Ekonomi Syariah H. Di sini saya akan presentasikan artikel saya dengan judul Implementasi Sewa Guna Usaha dalam Multifinance Syariah. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup sewa guna usaha. Pengertian dan ruang lingkup sewa guna usaha. Menurut standar akuntansi internasional, sewa guna usaha adalah suatu usaha di mana lessor menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 0.12 Tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan, yang dimaksud dengan sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dengan demikian, sewa guna usaha merupakan suatu kontrak persetujuan sewa-menyewa. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak lessee memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa. Berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi, keputusan tersebut menjelaskan bahwa sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pembayaran-pembayaran berkala, disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Definisi sewa guna usaha menurut keputusan Menko Nomor 11/KMK-01/1991 tanggal 21 November 1991. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sedangkan sewa guna usaha syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, macam-macam sewa guna usaha. Yang pertama, finance lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi. Finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Yang kedua, operating lease atau sewa guna usaha tanpa hak opsi. Operating lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa sewa guna usaha tidak memiliki hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Pihak lessee hanya membayar sewa guna barang modal tersebut selama jangka waktu yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, pihak-pihak yang berkepentingan dalam transaksi sewa guna usaha. Yang pertama, lessor, yaitu pihak yang menyewakan barang dan dapat terdiri dari beberapa perusahaan. Lessor merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Berdasarkan ketentuan Pasal 1C Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha adalah lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha. Yang kedua, lessee. Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1C Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169-KMK.01-1991 tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing disebutkan bahwa lese adalah perusahaan atau perseorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lesor. Yang ketiga, supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lese dengan pembayaran secara tunai oleh lesor. Selanjutnya, bank. Bank terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun, pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lesor, terutama dalam mekanisme leverageless, di mana sumber dana pembiayaan lesor diperoleh melalui kredit bank. Yang kelima, asuransi. Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lesor dan lese. Prinsip operasional sewa guna usaha syariah. Usaha leasing syariah dilakukan berdasarkan akad ijaroh dan akad al-ijaroh al-muntahiyah bi tamlik. Akad al-ijaroh adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa atau muajir dengan penyewa atau mustajir tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Tujuan disyariatkan ijaroh adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Landasan syariah akad ini adalah fatwa DSN MUI nomor 9/DSN MUI/4 tahun 2000 tentang pembiayaan ijaroh. Ijarah muntahiyah bi tamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah atas perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa atau muajir dengan penyewa atau mustajir disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Landasan syariah akad ini adalah fatwa DSN MUI nomor 27/DSN MUI/3 tahun 2002 tentang al-ijarah al-muntahiyah bi tamlik atau al-ijarah wal iktina. Dalam fatwa DSN MUI nomor 27/DSN MUI/3 tahun 2002 menjelaskan dan memutuskan bahwa akad pembiayaan al-ijarah muntahiyah bi tamlik boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, semua rukun dan syarat yang berlaku pada ijarah pada umumnya berlaku pula pada akad al-ijarah al-muntahiyah bi tamlik. Yang kedua, perjanjian untuk melakukan akad ijarah al-muntahiyah bi tamlik harus disepakati ketika akad ijarah sudah ditandatangani. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. Yang kedua, pengertian dan ruang lingkup multifinance syariah. Pengertian dan ruang lingkup multifinance syariah. Multifinance syariah merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas membiayai kebutuhan masyarakat baik bersifat produktif maupun konsumtif. Multifinance di Indonesia mengalami peningkatan dan perkembangan yang pesat. Hal tersebut dapat terjadi karena semakin meningkatnya kemajuan dunia usaha serta pendapatan masyarakat yang secara umum di Indonesia telah menunjukkan peningkatan pendapatan per kapita masyarakatnya setelah masa krisis yang terjadi pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012 tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Berdasarkan definisi di atas, secara umum pengertian multifinance antara konvensional dengan syariah adalah sama, yakni perusahaan yang menyediakan produk berkualitas dan mempunyai aktivitas membiayai kebutuhan masyarakat, baik itu bersifat produktif maupun konsumtif. Mengenai perbedaannya terletak pada operasional serta mekanisme dalam pembiayaan produk. Multifinance syariah dalam melaksanakan pembiayaannya harus berdasarkan prinsip syariah,
yakni pembiayaan harus dengan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil maupun dengan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, istisna, dan murabahah. Tujuan didirikannya multifinance syariah. Tujuan paling utama dari lembaga pembiayaan pertama adalah pemenuhan kebutuhan pembiayaan terhadap permintaan masyarakat yang semakin meningkat, baik kebutuhan yang bersifat konsumtif maupun produktif. Kedua, untuk lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha dan memperkuat sistem keuangan nasional sehingga dapat memberikan alternatif yang lebih banyak bagi pengembangan sektor keuangan. Selanjutnya, implementasi sewa guna usaha dalam pembiayaan multifinance syariah. Dalam perjanjian sewa guna usaha pada pembiayaan multifinance syariah, hakikatnya sama dengan perjanjian pada multifinance non-syariah, di mana sewa guna usaha merupakan percampuran antara perjanjian jual-beli dan sewa-menyewa. Oleh karena itu, pihak pembeli tidak dapat membeli barang sekaligus atau lunas. Maka diadakan suatu perjanjian di mana pembeli diperbolehkan mengangsur dengan beberapa kali angsuran. Sedangkan hak milik baru akan berpindah tangan pada saat pembeli sudah membayar semua angsuran dengan lunas, lalu muncul opsi terhadap penyewa atau lese untuk membeli barang tersebut atau tidak. Dan selama angsuran tersebut belum dilunasi, maka pembeli masih menjadi penyewa. Sebagai penyewa, maka ia hanya berhak atas pemakaian atau mengambil manfaat atas barang tersebut, dan penyewa tidak mempunyai hak untuk mengalihkan atau memindah tangan barang tersebut kepada orang lain. Jika hal tersebut dilakukan, maka ia akan dikenai sanksi pidana karena dianggap menggelapkan barang milik orang lain. Implementasi sewa guna usaha syariah dalam pembiayaan multifinance syariah yakni dilakukan berdasarkan akad ijarah dan akad al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik. Akad ijarah adalah penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa atau muajir dengan penyewa atau mustajir tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Mungkin sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.